ke produknya sih ya. Produk dan kalau aku dari segi marketing ya, dari segi marketing dan bisnis, kalau kamu mau masuk ke e-commerce, produk apapun yang kamu mau masukin ke e-commerce itu tergantung sama tren saat ini apa. Misalnya ini lagi pandemi, mau jualan masker, mau jualan hand sanitizer, semuanya itu pasti bagus banget gitu. Terus yang kedua itu ke promo. Jadi promonya itu harus gencar. Kalau misalnya kamu punya toko di e-commerce tapi nggak ada apa-apa nih gitu, itu akan susah sih. Promo sih nggak harus kayak ongkir. Kalau punya e-commerce, bagusnya sih advice-nya nih bikin bundling. Nah itu bagus banget sih, biar kayak kelihatan karena dia awal-awal kan. Oke, hello guys, kembali lagi ke channel dari Pojok Kamar. Terima kasih sudah klik video ini, tonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa share ke teman kamu. Nah, kali ini aku bersama temanku Iswan. Hai Iswan. Ini dulu loh, Pansmi. Say hi dong. Hai. Hai. Nah, Iswan ini temanku di kantor yang sebelumnya. Kita dulu pernah kerja bareng di perusahaan yang lama. Berapa ya? Hampir setahun ya kayak. Hampir setahun, tapi di divisi yang berbeda. Tapi ya out of nowhere dia datang dan kita bisa nyambung dan akrab gitu sih sebenarnya. Tapi kita udah BTW udah lama nggak ketemu. Tahu-tahu ada channel ini. Channel apa ini? Ini adalah channel yang berawal dari Pojok Kamar. Bukan di sini ya? Bukan, ini studio sisi yang lain. Oke. Apa perlu aku bikin channel sisi lain? Iya. Oke, nah sekarang berarti kesibukannya lebih ke WFO atau WFH nih? Dua-duanya sih 50-50. Kalau jadi masih tetap di jadwal gitu ya? Tetap di jadwal. Kalau di divisi aku kan sebenarnya secara IT itu sebenarnya it's okay sih, kerja di rumah terus pun sebenarnya nggak ada masalah sih. Iya kan, kalian bisa remote kan? Iya, cuma kan kita ada infrastruktur juga di kayak server dan sebagainya kan memang harus tetap dijaga ya. Di kantor. Kalau misalnya ada down, ada kelistrikan dan sebagainya, kita kan nggak tahu, tetap harus ada yang stay di kantor. By the way, gimana nih kabarnya? Kita kan lagi didengung-dengungkan new normal ya, new normal life. Oke. Bagaimana new normal life kamu? Dari sejak awal diberlakukannya pertama PSBB ya. PSBB itu nggak terlalu ngaruh di perusahaan sih, karena kan secara segmen di perusahaan itu masih salah satu segmen yang diperbolehkan dari sekitar 8 ya kalau masalah aku lupa. Nah, itu salah satu yang diperbolehkan, jadi secara operasional nggak terlalu berubah, tetap jalan. Cuma kita harus kita ngikutin protokol yang sudah bukan dianjurkan lagi, udah diperintahkan ya Pak. Berarti tetap harus pakai masker, cuci tangan sebelum masuk ruangan juga ya, Bre? Yes. Dengan new normal life ini ya, kira-kira apa sih yang dari segi teknologi nih yang kita bisa pakai gitu? Maksudnya sebenarnya dengan adanya ini tuh bikin ngirit waktu, ngirit apa gitu, maksudnya dari segi teknologi nih menurutmu apa? Oke, jadi kalau di perusahaan sekarang kan ada banyak penyesuaian, apalagi yang berhubungan dengan teknologi ya. Apalagi pertama meeting, biasanya kan kami udah gak kita lagi ya. Karena ya, tapi kantor sama sih ya, mungkin kurang lebih, cuman kayak platformnya lain. Platformnya gitu. lain, oke. Tapi di kami pun ya pasti ada penyesuaian perilaku dari misalnya kita kan tiap bulan ada business review di seluruh Indonesia ya. Ngumpulin bareng paling 2 hari. Yes. Butuh biaya untuk pesawat, untuk hotel dan sebagainya. Itu kalau kita konversi ke sekarang kan kita udah pakai ya salah satunya Zoom meeting, Microsoft Teams atau dan sebagainya lah. Itu salah satu platformnya. Kalau kita pikir-pikir itu membantu banget, dan sebenarnya kalau kita aplikasikan dari dulu itu bisa menekan saving cost banget. Benar. Flashback nih perjalanan dulu dari daerah ke Jakarta gimana? Kami ke Jakarta itu karena ya namanya orang kampung ya, pemikiran zaman dulu kalau kita lihat lebih ke culture sih. Kalau di kampung aku tuh kalau anak muda baru lulus ya tujuannya Jakarta, mau itu Tangerang, Cikarang, Bekasi dan sebagainya. Kita nyebutnya tuh di Jakarta. Jadi
waktu lulus ada rekrutmen ke sekolah waktu itu, and then diterima di bagian yang apa sih namanya? Kalau aku suka banget ya waktu itu, di sketching, desain kayak gitulah yang industrial gitu. And then pada saat itu nggak mikir sih perusahaannya kayak apa dan sebagainya, karena zaman dulu juga masih agak susah ya untuk kita cari apa namanya profil perusahaan seperti apa. Yang penting lakuin dulu ya. Yang penting kerja, ya pertama duit, duit, and then ya jalan aja. Pada saat itu diterima di daerah Tangerang, tepatnya sih di Serpong sih Pak, Puspitek ya. And then ketika udah berapa, mungkin setahunan sih, ketika compare dan sebagainya kan, jadi pengen dapat yang lebih secara finansial. Ya karena pertama udah menopang keluarga jadi apa namanya tulang punggung. Karena pada saat itu udah dari SMP, bapakku waktu itu kan kecelakaan dan lumpuh dari SMP ke SMA juga. Dengan pengobatan dan sebagainya, ya enggak. Kalau menurut aku sih kalau udah kayak gitu agak susah lah ya, kalau udah tua juga. Butuh biaya yang lebih untuk bertahan hidup sendiri, bertahan hidup keluarga, dan zaman dulu ya masih ya pengobatan kayak gitu lah ya. Berarti ketika lulus SMA, kamu ngerantau dan kamu juga harus berperan sebagai boleh dibilang tulang punggung untuk keluarga di rumah ya. Mungkin banyak sih beberapa di luar sana yang juga mengalami hal itu. Ini juga sebagai motivasi juga gitu bahwa ya semua orang punya battle masing-masing. Ini juga termasuk battle kamu kan gitu, untuk tetap terus berjuang, untuk terus tetap ya apa ya, berbagi dengan keluarga, itu support keluarga gitu. Tapi pada saat itu 2 tahun kerja ya, mulai berpikir, karena aku keluar dari perusahaan itu ya, masuk ke salah satu perusahaan manufaktur, pabrik lah ya, pabrik. Jadi pada saat itu masuk di produksi, ya produksinya benar-benar produksi, kita assembly gitu kan, rakit. Jam kerjanya benar-benar full kalau kita masuk produksi ya. Waktu itu full sih, long shift ya, jam 7 ketemu jam 7 sore. Kamu ngambil long shift atau memang kebijakan kantor harus long shift? Memang di divisi itu memang harus long shift. Harus long shift. Wow. Dan itu waktu itu Minggu masuk. Wah, udah kayak McD ya, 24/7. Nah, dari cerita perjalanan tadi nih, di momen apa kamu akhirnya menemukan bahwa oke, aku firm nih di dunia IT, di programmer gitu. Waktu aku nyemplung pertama kali di situ tuh emang ada sempet rasa agak ragu sih, karena beda banget ketika kayak dipelajarin kayak secuil doang. Teoritis dan prakteknya di lapangan beda ya. Karena waktu itu pressure-nya juga tinggi, terus waktu itu IT juga kan belum terlalu kayak hype kayak sekarang, yang mungkin kalau untuk resource-nya kayak jor-joran gitu yang dikasih divisi yang lumayan gede, tapi waktu itu kayak masih kecil gitu ya. Kan dulu sampai kerjain di rumah dan sebagainya, kerjain itu sambil belajar ya, karena kan IT kan juga ya banyak hal yang harus dipelajarin gitu. Dan pastinya setiap ini ada kayak upgrade-nya gitu ya, ada kayak yang baru, ada yang baru gitu. Mungkin selama setahun tuh baru ngerasa dapet feel-nya nih. Oh ini gue banget gitu. Padahal awalnya juga kayak ya stres dan sebagainya. Momen yang ini banget tuh ketika bisa bikin suatu sistem itu bisa menyelesaikan permasalahan misalnya permasalahan di kantor, dan sistem itu dipakai dan sistem itu digunain orang dan bermanfaat. Ketika sistem itu dipakai itu kayak rasa bangga aja sih, ngerasa apalagi tiap hari kita ngeliat ada yang pakai gitu, itu gue yang bikin nih, kayak gitu sih. Turning point-nya di situ. Motivasi itu juga waktu itu nggak tahu ya, sengaja atau nggak sengaja, waktu itu lihat lagi ada interviewnya si Andrew Darus kalau nggak salah, dia kalau nggak salah CTO-nya sih saya ingat. Jadi dia ngejelasin build Kaskus kayak gimana kayak gitu. Terus kamu jadi kayak semangat ya? Semangat lagi. Nanti suatu saat aku bisa bikin kayak gitu kayak. Tapi kalau dulu kamu punya tujuan nggak sih? Tentang karir kayak gitu, punya tujuan nggak sih? Pengen jadi apa atau punya role model apa gitu nggak sih?
Kalau aku sih lebih kayak gini ya, aku dari SMP udah tahu aku sukanya di bagian yang berbau kesehatan. Makanya dari SMP aku ikut ekstrakurikulernya PMR, dan waktu itu aku sampai ikut Jambore namanya. Jumbara, sorry. Kalau pramuka kan Jambore. Kalau PMR itu Jumbara. Aku sampai ikut Jumbara sampai tingkat nasional gitu, perwakilan dari sekolahan kayak gitu ya, karena aku waktu dari dulu emang udah sangat seneng gitu dengan yang berbau kesehatan dan sosial, karena PMR kan kayak gitu-gitulah ya. Terus ya dari situ aku udah langsung tahu sih kayak SMA aku bilang sih aku mau ke SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Udah tahu jadi mau kemana, oh mau jadi apoteker gitu. Cuman ketika udah selesai apoteker gitu, awalnya sih memang nggak pengen kerja di Jakarta karena menurutku emang apa ya, agak ngeri gitu ya Jakarta. Tapi ternyata takdir membawa aku ke sini. Nah, ketika udah ketemu kayak gitu, aku tipe orang yang ya udah ayo kita lakuin. Aku diterima di sini, ya udah ayo kita lakukan yang terbaik tentunya. Itu kan dulu jurusannya information technology ya. Ketika nyemplung kirain aku belajar mengoperasikan komputer, terus menggunakan software ini itu, dan ternyata itu salah. Itu belajar kayak belajar programming, coding dan sebagainya, kita build system kayak gitu ya. Tapi pada saat pertama juga agak kaget sih waktu masuk, ini salah jurusan nggak ya? Tapi ketika dijalani ternyata oke sih. Sama kayak kalau di aku nyebutnya sih kalau di programming ya kayak mirip art juga sih. Kita build something yang bisa digunain orang dan itu bermanfaat buat orang sih. Oke, kalau ngomong-ngomong soal salah jurusan, sebenarnya boleh dibilang aku termasuk salah satu di antaranya. Jadi memang dari SMA dari SMP aku memutuskan untuk masuk SMA farmasi, kemudian kuliah farmasi, kuliah apoteker sambil bekerja di dunia kesehatan. Tapi sekarang itu aku berkecimpung di dunia marketing, brand, bisnis kayak gitu. Awalnya aku juga merasa kayak, waduh kok begini ya gitu. Tapi ya itu tadi, karena aku mau berusaha gitu. Oh ini dunia baru buat aku, dan oh aku mau berusaha, aku mau achieve sesuatu gitu. Dari situ akhirnya aku menemukan bahwa marketing itu dinamis banget gitu, dan I love it gitu. Maksudnya aku senang banget gitu, kayak sama kayak IT, programmer yang setiap saat tuh pasti ada update, setiap saat ada tambahan ini itu. Jadi sama di dunia marketing, aku pun juga sering mengupgrade gitu loh. Jadi dengan pandemik ini justru itu poin plus buat aku karena banyak sekali webinar. Jadi kayak sering banget aku bahkan bisa ikut webinar jam 1 pagi karena yang ngadain dari US kayak gitu. Dan itu aku happy melakukan itu karena ya itu tadi mungkin yang kamu sebut passion itu ya. Dan aku menemukannya di sini. Gitu sih. Intinya nggak ada yang salah jurusan. Kalau menurutku ya everything happen for a reason gitu. Memang aku harus melalui apoteker dulu untuk bisa aku sampai saat ini di marketing. Aku bayangin sih gitu, kalau misalnya dulu aku nggak di apoteker yang dididik disiplin dan segala macam, aku sih nggak yakin aku bisa catch up di sini. Gitu sih kalau dari aku. Oke, senang banget nih ngobrol-ngobrol sama kamu, dan ada hal yang hampir mirip gitu. Karena untuk IT dan marketing memang harus cepat update, harus ngikutin perkembangan zaman. Itu sih aku senangnya tuh di situ gitu. Aku juga thanks banget udah diundang ke sini karena kita juga udah lama ketemu ya. Ya, apalagi ditambah pandemik ya. Oh ya, di channel dari Pojok Kamar ini biasanya kita tuh kayak ngasih istilahnya jargon gitu untuk menyemangatin teman-teman di rumah. Itu Dadio Urip Seng Urup, artinya jadilah hidup itu yang memberikan sinar untuk yang lain. Dadio Urip Seng Urup. Nanti kita bareng-bareng ya di situ ya. Oke. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadio Urip Seng Urup. Bye bye.